Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Hari ini kita akan belajar kelas 2 tema 7 subtema 1 pembelajaran 1. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Ayo mengamati. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Ayo bercerita. Dengarkanlah dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan berikut ini. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar, sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera pura-pura terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" "Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Selanjutnya, ayo mencoba. Ayo cari tahu tentang isi dongeng yang disampaikan sebelumnya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Ya, betul sekali. Tikus dan ular. Yang kedua, bagaimana kecerdikan tikus? Betul, tikus memutar otak agar tidak dimangsa ular. Yang ketiga,
Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Betul sekali, karena akhirnya mereka berteman dan mencari makanan bersama-sama. Selanjutnya, ayo mengamati. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Kini kita akan mengenal pecahan. Perhatikanlah gambar berikut ini. Ada sebuah donat yang dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian ada sebuah donat yang dipotong tidak sama besar. 1 buah donat yang dipotong menjadi 2 bagian donat sama besar, maka 1 bagian donat dari 2 bagian donat tersebut adalah setengah atau 1/2. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Dan nomor 2, mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Tulislah hasil diskusimu. Jadi, donat yang dibagi menjadi 2 bagian sama besar, setiap bagiannya menjadi setengah atau 1/2. Ayo berlatih. Lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat. 1. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Jawabannya adalah setengah bagian. Kemudian nomor 2, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah titik-titik bagian. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah setengah bagian. Kemudian nomor 3, Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi titik-titik bagian sama besar. Jawabannya adalah 2 bagian sama besar. Kemudian nomor 4, agar mendapatkan kue 1/2 bagian, maka kita harus membagi kue tersebut dengan ukuran. Betul sekali, jawabannya dengan ukuran yang sama besar. Selanjutnya, amatilah gambar berikut ini. Arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Perhatikanlah pola ketukan birama berikut ini. K merupakan bunyi yang kuat, sedangkan L merupakan bunyi yang lemah. Dapatkah kamu membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah? Perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama adalah gambar saat kita memukul-mukul meja. Bunyinya adalah duk.
Kemudian yang kedua adalah bunyi ketika kita bertepuk tangan. Bunyinya adalah prok. Jika dua bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi satu lebih kuat daripada bunyi dua. Selanjutnya, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Sebutkan dua bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian, tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lebih lemah. Nah, contohnya adalah bunyi mesin motor dan bunyi sirine ambulan. Bunyi yang lebih kuat adalah bunyi sirine ambulan, sedangkan bunyi yang lebih lemah adalah bunyi mesin motor. Yang kedua, Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Bunyi yang paling kuat adalah nomor 3, dan bunyi yang paling lemah adalah bunyi nomor 2. Wah, betul sekali. Ayo mencoba. Lakukan kegiatan seperti gambar untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Coba kamu nyanyikan lagu Cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan. Beberapa irama dapat digabungkan. Misalnya, irama dari kentungan dan tongkat kayu yang dipukul. Kalian juga dapat membuat irama dengan memukul meja dan tepuk tangan. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.